Hello semuanya, welcome back again to my channel. Jadi di video kali ini gue bakal ngejelaskan plan exit gue, oke? Nah, jadi berhubung beberapa hari ini gue nggak ngonten gitu kan, ya gue cuman melihat perkembangan aja dan ternyata benar-benar sesuai dengan yang gue expect gitu teman-teman ya. Nah, jadi mungkin ada beberapa yang bertanya apakah ini udah bearish share atau masih percaya ini masih bull segala macam. Nah, kita tuh nggak tahu jawabannya teman-teman ya. Nah, jadi ada yang bilang Bitcoin naik hari ini ya bakal terbang lanjut, bakal ke 100, bakal ke berapa. Nah, itu apa ya? Kalau kita bilang setiap orang itu berhak untuk mengungkapkan pendapat, setiap orang juga itu berhak untuk melakukan yang namanya spekulasi. Nah, tapi di sini gue beda teman-teman. Gue udah 90% exit dan 10% gue gunakan last plan gue untuk exit gitu. Nah, mungkin ada kalian di antara kalian yang kemarin bilang, wah saatnya serok gitu ya. Saatnya serok segala macem gitu ya. Nah, jadi di sini gue mau kasih lihat dulu teman-teman untuk CMC ya. Nah, jadi hari ini ya mungkin kita bisa melihat penghijauan yang cukup hijau. Nah, tapi jangan apa ya, jangan terlalu bangga karena penghijauan ini bukan altnya itu grow, altnya terbang atau grow, tapi ini altnya recovery, masih dalam tahap atau status recovery. Recovery dari apa? Recovery dari jatuh yang kemarin. Nanti kita lihat chartnya, oke? Nah, jadi di sini kalau kita lihat ada beberapa yang sangat luar biasa yaitu Matic teman-teman ya. Gue mau cuma bilang kalau Matic udah urutan di 14 CMC atau coin market cap. Ya kalau gue prediksi memang Matic itu bisa tembus ke $3 dan gue percaya itu dari semua smart contract mungkin dia yang harganya itu paling murah sama kayak Phantom ya, masih murah banget gitu teman-teman, oke? Nah, untuk 24 jam terakhir dia udah naik hampir 20% dan sempat di 20% juga, dan untuk minggu ini ya dia tuh udah naiknya tuh lumayan yaitu 29%-an. Wow. Kalau menurut gua kita lihat Matic di mana dia jatuh ke jurang, dia cepet banget naiknya, ngangkatnya naiknya wajar. Nah, jadi gua prediksi untuk koin-koin yang bakal masuk di top 10 coin market cap ini bakal menggeser yang namanya Polkadot teman-teman. Polkadot dan juga Doge gua rasa. Nah, jadi top 10 ini bakal isinya itu adalah koin-koin yang punya smart contract dan juga alternatif koin ya, altcoin major maksud gue. Nah, contohnya sih Ethereum, BNB, Solana ada ya. Nah, kemudian ya XRP ya, Luna juga ya. Dan AVAX gue expect bisa tembus ke 10 lah ya. Minimal ngalahin Luna yang market capnya ya bentar lagi terkejar lah 25 dengan 23. Nah, minimal Dogecoin dulu deh ketembus ya. Nah, tapi kalau kita lihat ya di top 20 coin market cap ini koinnya tuh udah lumayan banyak berganti. Yang kemarin Chainlink itu di peringkat belasan sekarang udah terlempar, begitu juga dengan Uniswap, begitu juga dengan Bitcoin Cash dan juga XLM ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan ini, kalau gue lihat ini bakal dominansinya di tahun 2022 ini tetap akan berjaya untuk Bitcoin, Ethereum dan BNB. Nah, kemudian di urutan ya, di urutan 7 sampai 10 ini bakal jadi rebutan, oke? Nah, jadi gue sempat bilang ya. Nah, ini kalau nggak percaya kalian bisa lihat ya teman-teman ya. Nah, ini gue buat plan ya. Gua kasih plan exit ya untuk anak VIP gue. Nah, prediksi BTC terbang yaitu tanggal 7 sampai 14 Desember. Kemudian prediksi BTC crash start 17 sampai 18 Desember sampai tahun depan. Nah, ini gue buat tanggal 3 Desember ya. Ini gue buat tanggal 3 Desember dan benar aja ya teman-teman ya. Itu waktu itu belum crash. 3 Desember itu belum crash. Kita lihat chartnya. 3 Desember itu belum crash. Gue udah buat warningnya nih ya. Nah, kita cek tanggal 3 Desember ya. Desember tanggal 3 ya. Itu detik-detik yang sebelum terjadinya crash ya. Teman-teman bisa lihat ini Desember tanggal 3 ya. Masih sempat naik lah bahkan ya. Nah, di situ masih apa ya? Masih rada-rada terlena tuh ya. Naik di tanggal 3 tuh rada-rada terlena tuh ya. Nah, kemudian di tanggal 4 ya, tanggal 3 start tanggal keempat ya, itu mulai ada pergerakan crash. Sebenarnya tanggal 3 udah mulai subuhnya. Ya, gue ingat banget itu sekitar pagi ya, kemudian paginya lagi gue out market, oke? Nah, ini kalau kita perhatikan ini udah ke 51 ya. Nah, jadi yang berbahaya di sini adalah stochnya udah mentok dan RSI-nya udah di setengah. Kalau menurut gue masih setengah itu masih bisa naik gitu. Nah, untuk yang menjadi pertanyaan, apakah Bitcoin bakal naik untuk kelas leg? Nah, kita lihat di time frame daily ya.
Nah, untuk di time frame daily teman-teman ya, ini tuh sebenarnya crashnya tuh udah ekstrim banget ya. Yang bilang bull ya sebenarnya ya memang masih bull kalau kita zoom out kan. Tapi yang gue lihat di sini, apakah dia bisa untuk wave 5 dari wave 4, dan ini tuh aturannya tuh harusnya udah salah secara Elliott wave. Dia tuh nggak boleh setara dengan wave 1. Harusnya dia tuh lebih tinggi daripada wave 1 sedikit. Harusnya itu di bagian-bagian sini. Nah, tapi sekarang kalau kita lihat ini tuh setara dengan wave 1. Apakah wave 5-nya bakal kayak gini ya? Misalnya nih kalau kita pakai teori Elliott wave, apakah wave 5-nya bakal gini? Ya kalau gua nggak yakin. Soalnya kemarin udah sempat hampir sama area 2 dengan area 4. Nah, itu artinya udah invalid itu ya teman-teman ya. Nah, artinya udah invalid dan gua expect-nya ini bakal cuma naik ya minimal sampai di sini deh. Sampai 59. Dia tuh nggak bakal lagi ke 60 atau gimana. Dan yang jelas gue bakal siapin plan exit terbaik gue. Gue tinggal exit 2 koin lagi sebenarnya. Dan gue masih nunggu karena koinnya tuh kepakai untuk launchpad teman-teman ya. Nah, jadi di sini yang berharap banyak bakal ngelanjut bull sampai tahun depan dan segala macam ya, gue nggak bisa bilang itu salah atau gimana. Tapi yang jelas cuma satu teman-teman ya, gunakan analisa terbaik kalian dan plan terbaik kalian untuk exit market. Dan gue jujur 90% gue udah udah exit. Dan gue tinggal mining, tinggal farming ya, paling nanti misalnya Bitcoin berhasil ke 52 misalnya, gue mungkin scalp dikit aja ya. Nah, mungkin sampai hari ini sampai besok, dan semoga kalau misalnya beneran pump ya, itu tanggalnya ya seminggu dari sekarang, karena ini bakal benar-benar ada hal yang membuat semua koin menjadi abu gitu ya. Crypto winter itu di depan mata gitu teman-teman ya. Nah, jadi kesimpulannya kalau menurut gua, apakah kita bisa ke 60, 70 atau ATH baru? Ya, kalau gua lihat dari chartnya, dari pengalaman, ini tuh masih sulit untuk dikategorikan ya. Sebenarnya bukan pola apa-apa. Nah, jika terjadi pola sampai di sini teman-teman, misalnya nggak tembus deh, sampai di sini aja ya, sampai ke area berapa ini deh? Sampai ke area 55 for example ya, ke 55 ya teman-teman ya. Nah, Bitcoinnya bakal membentuk pattern yang sangat membahayakan, yaitu adalah pattern, ayo pattern apa yo ya, pattern HNS ya. Ini left shoulders, kemudian head, kemudian right shouldersnya. Nah, ini adalah words plan yang bakal terjadi. Nah, jadi berjaga-jaganya kalau misalnya mau masuk ya di area 51 sampai 55. Ketika reject di area 55 lah udah fix itu ya teman-teman ya. Itu akan membentuk pattern yang namanya HNS atau head and shoulders, yang mana efeknya itu berasa tuh sangat sakit banget ya. Dan expect BTC itu bakal ke harga sekitar berapa tuh? Mana tuh BTC tuh? Nah, BTC bakal penurunan ya. Target penurunan yaitu 23 sampai 25 di bulan di bulan Agustus atau September 2022, yang artinya kita akan melewati hampir setahun bear ya. Nah, ini gue udah bikin ya. Silahkan aja kalau yang accept, yang terima ya silahkan, kalau nggak ikut juga nggak apa-apa ya. Intinya gue udah out market gitu ya, bisa 2 koin lagi dipakai untuk launchpad, dan kalian tahu itu koin apa. Dan ya kira-kira gitu aja ya, semoga ini jadi referensi ya, jangan terpatok sama analisa ini karena semua analisa itu bisa salah bisa benar, dan sekali lagi nggak ada orang yang salah dalam menganalisa. Tapi satu, gunakan analisa rasional ya, gunakan analisa rasional dan gunakan akal sehat dalam trading, karena kita sedang tidak berjudi, kita tidak sedang ngepet, tapi kita sedang membaca situasi pasar dan meraih keuntungan dari pergerakan yang ada di pasar. See you in the next video.